Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya di Artius Another Vlog. Ya, setelah sekian lama saya vakum dari ngevlog ya. Karena waktu itu saya pas semester 8, jadi memang sibuk-sibuknya skripsi ya. Dan alhamdulillah sekarang bisa bikin konten lagi ya. Oh ya, sebelumnya minal aidin wal faizin ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, pada video kali ini saya akan men-share ke kalian tentang eh, kelebihan kekurangan si Sonic ini ya. Semenjak saya beli dari baru 2016 hingga sekarang 2020. Apa saja kekurangan, kelebihan, kendala, nanti akan saya jelaskan di video kali ini. Dan next video saya akan buatkan konten seputar tips dan trik tentang Sonic ya. Jadi jangan lupa ya subscribe dan ikuti terus video saya selanjutnya. Ya, sekarang saya posisinya lagi ada di tanggul atau tangki Sungai Bengawan Solo ya. Ya, kalian bisa lihat ini sungainya. Kebetulan ini lagi agak mendung, jadi sedikit agak gelap ya. Ini sungainya. Ini kemarin banjir teman-teman, sampai sini kemarin. Karena memang deras banget hujannya berhari-hari. Tapi sekarang alhamdulillah udah surut. Di kemarin itu banyak kecamatan di Lamongan yang tergenang banjir ya. Oke, kita lanjut ke inti video. Ini adalah Sonic lansiran tahun 2016 ya. Saya beli waktu itu harganya 22 juta, nggak tahu sekarang berapa. Ini warnanya sebenarnya yang special edition hitam Dove. Ini memang sudah saya saya scarlet dan velgnya sudah saya repaint, jadi warnanya udah beda. Ya, mengenai Sonic 150R ini selama pemakaian 4 tahun ya. Waktu itu memang pas saya pakai kuliah itu saya pakai pulang pergi dengan jarak sekitar 50 km setiap hari ya. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini nggak ada kendala berarti ya. Sama sekali ya, memang ada kendala-kendala. Cuman memang masih dalam tahap wajar ya. Yang perlu saya notice ya di Sonic 150R ini saya kendala yang memang perlu kalian perhatikan benar-benar ya, itu di radiator ya. Nah, ini saya udah pernah mengalami kebocoran ya. Kebocorannya nggak tanggung-tanggung, udah 2 kali teman-teman ya. Kemudian ini saya buatkan pelindung sendiri, bisa kalian lihat ini. Nah, ini mudah banget bikinnya, nanti saya bikinkan konten gimana bikinnya. Ini dari talang air sih, gampang sih sebenarnya, kalian bisa lihat video ini aja udah bisa bikin ya. Nah, ini biar cipratan lumpur atau airnya nggak masuk ke radiator karena rentan banget ya. Itu perlu kalian perhatikan ya, di sisi radiator ini memang rentan banget bocor. Saya udah 2 kali bocor dan alhamdulillah ini terakhir ganti tahun 2017 ya. Pas bocor itu tahun 2017 saya ganti ini, saya beli online. Alhamdulillah sampai sekarang udah nggak ada kendala ya. Mungkin itu aja kendala yang menurut saya agak parah atau berat sih ya. Lainnya sih masih dalam dalam hal wajar ya. Seperti ya, untuk setelan tensioner saya kemarin baru nggak sampai 1 bulan ini sih ganti. Udah berapa tahun itu baru ganti. Kemudian yang lainnya belum ada sih. Untuk aki masih tetap orisinil. Oh ya, ini klaker ban depan udah ganti kanan kiri karena memang waktu itu jalannya yang saya lalui hancur ya teman. Jadi memang di bearing roda depan ini udah longgar, jadi minta diganti. Untuk lainnya apalagi ya yang sudah saya ganti. Ya, untuk gear ini, kalau gear ini udah saya ganti semenjak baru teman-teman. Jadi memang saya nggak betah sama bawaannya si Sonic ya. Bawaannya si Sonic ini berisik banget ya. Jadi langsung saya ganti. Alhamdulillah sampai sekarang masih awet ya. Dan masih saya pakai hingga sekarang ini. Ini
bukan triple S teman-teman, ini mereknya Motoris, saya beli online. Ini sebenarnya punyanya CBR ukuran 45, cuman yang depan ini saya ganti ukurannya jadi 14 gear depan, jadi memang rasionya biar sama. Kalau nggak diganti gear depannya nanti nafasnya pendek-pendek, jadi efeknya nanti untuk putaran atasnya kurang teman-teman ya. Ya nanti akan saya buatkan konten juga tentang review gear Motoris ini asli Thailand teman-teman. Kemudian apalagi ya yang sudah saya ganti ya, nggak ada sih, udah itu aja. Mungkin yang agak berat cuma radiator ya, lainnya masih biar standar aja. Oli juga nanti akan saya buatkan konten teman-teman, oli yang bagus buat Sonic ini, karena kebetulan saya memang pakai oli yang jarang pengguna ini memakainya ya teman-teman ya. Untuk kekurangan dan kelebihan sendiri, untuk kekurangannya yaitu kalau menurut saya sih ya, ini dari monoshock belakang yang memang sedikit keras ya, untuk dibuat sendiri. Kalau boncengan sih agak lumayan sih, cuman memang masih dalam tahap wajar ya, nggak terlalu keras-keras amat ya. Cuman kelebihannya kalau dia keras ini buat cornering atau buat nikung-nikung stabil ya teman-teman ya. Kalau monoshock belakang keras, pengalaman saya punya CS1 dulu itu terlalu empuk, jadi buat cornering agak nggak stabil ya, jadi ngeri gimana gitu. Dan kekurangan selanjutnya yaitu di bagian, kalau menurut saya sih di bagian speedo ya. Ini sudah saya ganjal teman-teman, ini kalian bisa lihat. Ini kalau nggak diganjal, ini kalau lewat jalan bergelombang atau jalan yang kurang bagus ini getar-getar, nggak enak dilihatnya, jadi udah saya kasih pengganjal. Kemudian di sisi bawah ini sudah saya buatkan kelihatan teman-teman ya, ini saya sudah buatkan dudukan ke headlamp, jadi biar nggak getar ini headlampnya. Karena kalau menurut saya ini Sonic ini kalau lewat jalan bergelombang headlampnya pasti bergetar, jadi ya gimana ya, sebenarnya sih nggak masalah, cuman saya nggak enak aja sih dilihatnya getar-getar gimana gitu. Udah saya bikinkan dudukan sendiri biar kenceng, jadi nggak goyang-goyang ya, gampang kok bikinnya. Ini tinggal dilubangi aja dikit di bagian headlamp buat baut ukuran 8 ya, kemudian diikutkan di dudukan selang cakram ya. Kemudian untuk kelebihan Sonic 150R ini, nomor satu ya memang nggak bisa saya pungkiri yaitu irit ya, irit banget teman-teman ya. Menurut saya sih hampir setara motor bebek ya, irit. Kemudian ya untuk masalah performa memang udah cukup lah bagi saya sendiri dengan bobot 70 kg pernah top speed sampai 143 ya. Nah bisa lebih sih, cuman dalamnya udah habis, jadi saya untuk masalah performa udah lebih dari cukup ya. Karena memang untuk pesaingnya si Sonic ini, si FUFI memang lebih superior lagi ya performanya, tapi bagi saya si Sonic ini udah cukup. Kelebihan lainnya itu untuk body ya. Kalau body sih itu penilaian kalian sendiri ya, saya nggak bisa menilai ya. Memang kalau pribadi saya sendiri, saya suka dari body si Sonic ini ya. Kemudian kita beralih di sisi gimana lagi ya, saya agak lupa soalnya kelebihannya si Sonic ini ya. Mungkin itu aja sih kelebihan dan kekurangannya. Sebenarnya banyak banget ya teman-teman, nanti saya akan buatkan konten tips dan trik tentang Sonic 150R ini. Dan bagi kalian yang mau tanya-tanya seputar Sonic, silahkan berkomentar ya, atau tanya ini motor
saya rubah sedemikian rupa. Kalian bisa tanyakan apa saja yang sudah diubah, gimana cara masangnya, pakai apa, nanti saya akan buatkan konten ya teman-teman ya. Mungkin itu aja, soalnya kalau saya cari satu persatu kelebihan dan kekurangannya nanti banyak sekali ya di video ini. Jadi saya mempersilahkan kalian untuk bertanya di komentar, tanya apa saja, nanti saya akan buatkan konten ya. Ini yang sudah saya ganti banyak teman-teman. Ini udah pakai handle dari R15 V3 yang terbaru. Jadi ini ada tombol hajatnya. Nah, kalau ini bukan engine stop ya, ini saya jadi kipas radiatornya ini saya langsung ubah ke sini, saklar, ikut saklar, jadi nyala radiatornya, nggak pakai nunggu panas ya. Jadi seperti itu. Ya sebenarnya sih tergantung kalian, tapi saya pengen seperti ini, jadi ketika berhenti pun kita bisa saklar on ya. Ini pasangnya nanti saya juga akan bikinkan konten, mudah kok pasangnya, ini hampir plug and play, nggak ada yang diubah, cuma diubah dikit di bagian lubang kabel gas, cuma satu aja. Ini juga saya potong ya. Ini saya paint juga, velgnya pakai samurai paint. Ini juga semuanya, ini cuman saya spotlight warna abu doff atau matte grey. Ini spakbor. Oh ya teman-teman, saya di grup Sonic banyak banget yang tanya, bang itu pakai spakbor apa bang, gimana pasangnya. Nanti saya juga akan buatkan konten teman-teman, jangan khawatir. Ini spakbornya bukan punya motor apa ya, cuman ini beli universal online, banyak kok, murah, cuma 50.000 ya. Seperti inilah kondisi Sonic 150R saya saat ini ya. Alhamdulillah untuk saat ini nggak ada kendala ya. Ya mungkin pengennya sini ganti ban ya, udah mau habis banyak. Ini pakai Aspira Sportivo, udah keras sih, udah lama banget, cuman pengen ganti, memang nggak ya, karena memang dananya masih belum mencukupi ya. Sementara untuk gini aja dulu ya. Banyak sih yang pengen saya modif sebenarnya, yang ya modif saya sih nggak terlalu berat ya, cuman saya ini pengen yang simple, beda dengan Sonic yang lainnya. Bentar, saya mau cari lagi apa saja yang saya ganti ya. Oh ya, ini di bagian jalur stang ini kan kalau bawanya kan dari plastik ya, udah lepas. Nah ini sudah saya las, jadi dalamnya ini ada threadnya, jadi ini udah nggak bakal lepas, udah kuat banget ini, pakai baut. Jadi nggak cuma dimasukin gitu aja, enggak, ini dibaut, jadi lebih aman dan nggak mudah lepas. Lainnya nggak ada sih, cuma itu aja yang saya rubah, selebihnya masih standar. Untuk di bagian jok ya, ini yang saya ubah. Nah ini yang saya ubah, cuman filter ini saya lepas, filternya saya lepas, jadi saya kasih apa ini namanya, kawat ya. Sebenarnya cepet kotor sih, tapi ya saya kan setiap minggu pasti saya servis motornya, jadi ya tergantung kalian sendiri pemakaian. Kalau memang kalian pengen lepas filter ya harus sering-sering bersihkan di bagian throttle body dan injektor ya. Ini saya lepas, ini enggak ada filternya teman-teman, memang tarikannya sih lebih spontan ya, lebih responsif ya. Ya cuma ini aja saya lepas, dalamnya saya ambil. Kalau mau balikin tinggal dimasukin aja ini apa, selak pipanya ini, udah gitu aja. Oke lah ya mas. Iya mungkin itu aja yang bisa saya share di video kali ini ya teman-teman. Saya akan buat konten lagi seputar tips dan trik tentang Sonic 150R ini, jadi jangan lupa untuk subscribe dan pantau terus video saya teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya.
Sampai jumpa lagi di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.